Baik sahabat pemirsa New KNI TV, kali ini saya ingin mengulangi kembali analisa saya mengenai pencabulan yang dilakukan pemimpin pondok pesantren di Jember. Kemarin baru belum ada 3 hari analisa saya sudah terbukti. Hari ini ada pemberitaan bahwa istri dari Fahim Mawardi ini mengalami teror ataupun intimidasi terhadap peristiwa pencabulan yang dilakukan Fahim Mawardi kepada santriwatinya yang dilaporkan oleh istrinya Himatul Alia. Ini kemarin saya sudah melakukan analisa akan terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan, yaitu teror. Jadi Himatul Alia ini mengalami teror maupun intimidasi yang dilakukan dari orang-orang tidak dikenal. Jadi sudah terbukti, belum ada 2 hari analisa saya kemarin di channel ini, sekarang sudah terbukti istrinya mengalami teror maupun intimidasi. Istri bahwasanya untuk mencabut tuntutannya. Melakukan ulasan kembali terkait dengan pencabulan dari seorang kiai ke santriwatinya, di mana pelapornya istrinya sendiri yaitu Himatul Alia ini mengalami teror maupun intimidasi untuk mencabut tuntutannya kepada suaminya ini. Saya bacakan berita hari ini yang dimuat di tribunnews.com. Istri pengasuh Pompes di Jember diteror agar cabut laporan, diduga orang yang mengaku polisi. Saya bacakan ya beritanya yang ada di tribunnews.com. Himatul Alia melaporkan suaminya Fahim Mawardi, pengasuh pondok pesantren Pompes Syariah Al-Jalil pada Kamis 5 Januari 2023. Setelah melaporkan suaminya yang diduga melakukan asusila ke santriwati, Himatul Alia mendapat banyak teror dan intimidasi untuk mencabut laporannya. Fahim Mawardi diduga melakukan perbuatan asusila dengan santriwati di sebuah kamar di dalam Pompes yang terletak di Jember, Jawa Timur. Kuasa hukum Alia, Yamini, mengatakan kliennya sering didatangi orang yang mengaku sebagai anggota polisi setelah membuat laporan. Kapan hari ada yang mengaku intel juga, katanya akan ada aksi dan semacamnya. Terus ada yang mengaku kasat, terangnya pada Jumat 13 Januari 2023, yang mengaku memiliki bukti adanya pihak yang ingin kliennya segera mencabut laporannya, dan itu terus menerus banyak pihak yang ingin Bunyai mencabut laporannya. Kami sudah ada buktinya, ungkapnya. Meski mendapat teror dan terus-menerus didatangi orang tidak dikenal, Himatul Alia tidak akan mencabut laporannya.
memang ada tawaran ya dan itu terus menerus kepada Bu Nyai, tapi Bu Nyai tidak mau mencabut laporannya. Jelasnya menurut Yamini, hal yang membuat kliennya kuat adalah banyak orang-orang yang mendukung atas pelaporan Fahim Mawardi, yaitu suaminya sendiri. Ia mengungkapkan Himatul Aliyah saat ini sudah tidak berada di lingkungan pondok, tapi di suatu tempat yang aman. Itu peristiwa yang terjadi di hari ini, bahwa istrinya ini, sang pelapor, mengalami teror, dan itu diungkapkan oleh pengacaranya. Ini akan saya ungkap satu persatu. Kejadian ini, proses ini memang masih, saya lihat masih panjang sekali. Ini baru masih tahap pengungkapan barang bukti dan lain sebagainya. Jadi ini masih tahapnya masih panjang. Jadi saya ingin berandai-andai di sini. Pertama, seandainya istrinya ini dengan teror itu kemudian melakukan pencabutan atas pelaporannya, dimungkinkan persoalan ini akan selesai di situ dan berhenti di situ, karena sang pelapor sudah mencabut, misalnya mencabut. Jadi kemungkinan penuntutan kembali, persengketaannya dengan istrinya selesai. Kalau ingin diungkap lebih lanjut, tentunya ada pihak lain, mungkin korban atau apa itu, melaporkan kembali, melaporkan. Misalnya orang tua, saat ini kan sedang terjadi visum dari santriwati itu. Kalau di visum itu ada istilahnya ditemukan barang bukti memang terjadi pelecehan dan lain sebagainya, dari situ bisa mengajukan tuntutan lagi kepada Fahim Mawardi ini. Kemudian saya berandai-andai lagi, nasib istrinya tadi, kalau memang dia mencabut, ke depan saya yakin walaupun dia sudah mencabut, saya yakin ke depan akan disia-siakan oleh Fahim Mawardi ini. Jadi secara karakter saya sudah memahami perilaku dari orang-orang yang seperti ini. Jadi pasti kalau sudah mencabut, pasti saya yakin akan menyia-nyiakan istrinya ini. Semoga aja ini tidak mencabut istrinya Fahim Mawardi ini, karena menurut pengacaranya tadi tidak akan mencabut, karena banyak orang yang mendukung dari perbuatannya melaporkan suaminya sendiri ini untuk menjebloskan ke penjara. Jadi menurut pengacara tadi memang tidak ingin mencabut, tapi tentunya dari pihak Fahim Mawardi sendiri masih ada peluang lagi untuk menyelesaikan persoalan ini di tahap penyidikan ini. Seperti yang saya sampaikan di kemarin, bahwa karena ini suami istri, polisi bisa menempuh peradilan restoratif justice, yaitu kemufakatan antara kedua belah pihak. Jadi pihak pelapor dan pihak terlapor terjadi kesepakatan
dimediasi oleh polisi, ini bisa menyelesaikan masalah lewat musyawarah, modelnya sidang restoratif justice. Jadi dimungkinkan sekali polisi menempuh jalan ini, karena ini suami istri. Secara lebih gamblang lagi, persidangan peradilan restoratif justice itu seperti apa pernah dijelaskan oleh Reskrim Polda DIY, yaitu Wadireskrim Polda DIY AKBP K. Tripanungko. Ya, di Jogja sendiri pernah menyelesaikan persengketaan, yaitu penipuan tenaga kerja dengan proses restoratif justice ini. Seperti apa penjelasan dari Tripanungko ini sebagai berikut. Tapi sesuai dengan aturan Perpol nomor 8 tahun 2021, ya, adanya tindak pidana apapun, ya, di mana tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, kemudian tidak berdampak pada konflik sosial, kemudian tidak berpotensi untuk memecah belah bangsa, kemudian tidak bersifat radikal atau separatis, kemudian bukan tindak pidana narkoba, itu dari kita kepolisian pasti akan mengedepankan upaya-upaya restoratif justice, atau mungkin tidak berkaitan dengan nyawa, ya, tapi pembunuhan, penganiayaan, itu kita akan mengedepankan penyelesaian keadilan restoratif. Oke. Tadi dikatakan Pak Tripanungko bahwa persidangan restoratif justice ini bisa dilakukan oleh pihak polisi. Saya melihat ini ada peluang karena ini menyangkut suami istri, tapi syarat-syaratnya tadi telah disebutkan, yaitu tidak menimbulkan dampak kekerasan di masyarakat, kemudian tidak menimbulkan konflik, kemudian tidak menimbulkan memecah belah bangsa, kemudian tidak bersifat radikal atau separatis, atau bukan tindak pidana narkoba. Jadi di situ disebutkan persidangan restoratif justice bisa dilaksanakan dengan syarat-syarat seperti itu, dan sengketa antara Mawardi dengan istrinya ini dimungkinkan untuk masuk ke persidangan restoratif justice. Jadi bisa dari pihak Mawardi bisa menempuh jalan itu. Ini makanya dari kemarin saya mengulas profesionalisme Reskrim Jember dipertaruhkan terhadap persoalan ini, karena peluang-peluangnya ada. Jadi ini untuk menempuh jalur musyawarah itu. Tapi karena ini menyangkut pencabulan atau dan lain sebagainya, tentunya masyarakat kalau memang terbukti bahwa si Mawardi ini melakukan pencabulan ke santriwati dengan barang bukti yang ada, seperti katanya istrinya juga mempunyai rekaman video pas Mawardi ini melakukan pencabulan dengan santriwatinya, dan proses visum dari belasan santriwati itu kalau terbukti memang ada pelecehan seksual, bisa jadi persidangan ini akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu Mawardi ditetapkan sebagai tersangka. Tapi itu masih saat ini masih dalam pengungkapan, sehingga jalur restoratif justice ini dimungkinkan masih bisa ditempuh.
karena polisi memediasi persidangan restoratif justice ini. Jadi banyak kemungkinan, banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam proses pengumpulan barang bukti di kasus pencabulan di Pondok Pesantren Jember ini. Jadi kita masih tunggu banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Masih banyak hal-hal yang tidak terduga muncul karena peluang-peluangnya masih banyak. Jadi baik terdakwa maupun penuntut semuanya jalur-jalur hukumnya, jalur-jalur untuk menempuh keadilan masih banyak ruang-ruang yang bisa ditempuh. Sehingga untuk membuktikan laporan dari Himatul Alia atau alias istrinya Fahimawati ini masih butuh profesionalisme seorang polisi, dalam hari ini Dirreskrim Jember. Mari kita ikuti sejauh mana proses pengungkapan dari peristiwa pencabulan yang dilakukan seorang kiai di Jember ini. Semoga semuanya bisa terungkap dengan apa adanya, kemudian yang jelas fakta-fakta yang ada itu bisa terungkap dengan apa adanya. Kalau memang Fahimawati tidak melakukan, ya bisa dia melakukan pembuktian ataupun menempuh jalan-jalan yang dimediasi oleh polisi seperti peradilan restoratif justice ini. Mari kita ikuti persidangan selanjutnya. Yang jelas ungkapan analisa saya kemarin sudah terbukti. Hari ini istrinya mengalami teror maupun intimidasi, hingga memang sebaiknya istrinya ini dijauhkan dari lingkungan terlapor maupun pengaruh-pengaruh terlapor, sehingga perlu dijaga sekali jangan sampai terjadi perubahan niat atau pikiran dari Himatul Alia ini, karena intimidasi dan teror sehingga mungkin juga dia berubah pikiran atau dan lain sebagainya. Tapi semoga semuanya berjalan dengan baik, selesai dengan baik. Yang salah ditetapkan salah, yang benar ditetapkan yang benar. Begitu analisa saya. Mungkin saya akhiri saja sampai di sini saja, karena prosesnya itu masih sejauh seperti apa nanti di akhir sidangnya.